Halo guys, Nimo di sini dan kali ini gue bakalan bawain alur cerita dari Mushoku no Eiyu episode 6 yang akan menceritakan Ariel yang pulang ke kampung halamannya. Dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Di awal cerita memperlihatkan ayah Lilia yang sedang berlatih. Dia di sini melatih dengan sangat keras. Terlihat ayah Lilia nyuruh yang diajarinya itu jangan tergantung pada skillnya dan nyuruh bergerak dengan kemauan sendiri, karena kalau tidak akan dikalahkan dengan cepat. Dan terlihat orang yang dilatih ayah Lilia sampai kerepotan karena sulit menggunakan skillnya ketika berhadapan langsung dengan ayah Lilia. Dan ayah Lilia pun menyarankan daripada menghindar mending bertahan secara langsung. Orang yang dilatih ayah Lilia pun menolak karena dia merasa punya skill kekuatan jadi tidak masalah. Dan menurut ayah Lilia itu terlalu naif karena bisa aja ada serangan yang bisa menjatuhkannya. Sementara murid lain sudah latihan dengan ayah Lilia terlihat sangat lemas. Si murid yang meremehkannya pun kaget, ternyata inilah kekuatan sesungguhnya dari taring naga. Lilia pun membenarkan, dan sekarang makin banyak orang yang datang untuk dilatih oleh ayahnya. Lalu ayah Lilia pun yang masih kuat memanggil orang selanjutnya untuk berlatih. Murid yang beres berlatih tadi pun mengobrol dengan Lilia dan mengatakan setelah turnamen Dewa Pedang anggota guild telah bertambah. Dan menurutnya Ariel pasti akan senang. Lilia tahu itu karena mereka memang sudah lebih baik dari sebelumnya. Dan ini semua berkat Ariel karena memberikan secerca harapan pada ayahnya. Lalu si murid pun nanya kepada Lilia, kalau sensei di mana? Lilia pun kebingungan, siapa sensei? Apakah Ariel? Lilia pun keheranan, padahal Ariel itu lebih muda darinya, tapi dipanggil sensei. Si murid pun gak masalah karena dia berhutang nyawa padanya. Dan setelah melihat Ariel bertarung, makin banyak orang yang bergabung dengan guild mereka karena mereka semuanya ingin melihatnya. Lalu Lilia pun murung memikirkan Ariel. Dan seketika dia menangis yang ternyata Ariel meninggalkan Lilia. Padahal menurutnya yang ngarang dia sendiri udah berjanji untuk menikah. Lalu Shin pun beralih memperlihatkan kereta kuda yang ternyata itu adalah Ariel. Di sini Ariel tiba-tiba flu karena diomongin Lilia. Terus si supir kereta nanya apakah Ariel tidak masalah dengan ini. Karena untuk seorang pemenang dari kompetisi Dewa Pedang, pergi seperti ini itu belum pernah terjadi sebelumnya. Dan supir ini keheranan karena dengan kembalinya Ariel ke kampung halamannya, tidak ada yang bisa dia lakukan di sana. Ariel membenarkan dan semua orang juga menginginkan perlombaan. Terus si supir nanya lagi, emangnya ada apa di kampung halaman Ariel? Dan apa yang akan dia lakukan? Padahal tempat itu cuma pedesaan doang. Ariel menjelaskan kalau dia punya tujuan kembali ke kampung halamannya. Si supir pun nanya lagi apa, yang ternyata Ariel akan mengalahkan ibunya sendiri. Si supir pun kaget dan mengatakan itu menarik. Dia juga tahu setiap ibu pasti kuat. Ariel mengatakan kalau ibunya itu berbeda. Lalu Shin pun beralih ke pedesaan Ariel. Terlihat ibu Ariel sedang memetik bunga dan menciumnya, yang ternyata ibu Ariel sangat suka bunga dan akan menempatkannya dalam vas. Lalu Ariel pun sudah sampai dan menghampiri ibunya. Dan ibunya pun di sini mempunyai sesuatu untuk menyambut Ariel. Ariel pun ngomong kalau dia tahu ibunya tahu keberadaan Ariel walaupun sudah dia sembunyikan. Ibunya pun membalas kalau dia itu tidak menyadarinya beberapa detik yang lalu. Terus ibu Ariel pun menyambutnya. Dan menurut ibunya Ariel sudah tumbuh kuat dan bisa melihatnya dengan sekilas. Terus Ariel pun nanya, kalau begitu apakah ibunya tahu apa yang dipikirkan Ariel sekarang? Ibunya menjawab, tentu saja karena dia adalah ibunya. Tapi kalau di sini rumah mereka akan terkena dampaknya dan mengajak Ariel latihan di dalam gunung aja. Ariel pun paham. Lalu Shin pun memperlihatkan pasar dan tiba-tiba para warga di sana merasakan guncangan hebat dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Yang ternyata di arah hutan terlihat ada banyak kilatan petir. Para warga pun di sini mengira itu bencana alam dan akan melapor kepada polisi. Lalu Shin pun beralih ke Raina, yang ternyata dia juga pulang.
Terus si supir nanya kepada Raina akan menuju desa di depannya karena menurutnya terjadi perang di sana. Raina yang tahu itu ulah Ariel pun mengatakan tidak apa-apa untuk lanjut aja. Si supir pun keheranan. Lalu Raina pun di sini mengatakan kalau supir khawatir Raina di sini akan turun dan berjalan sendiri. Dan Raina pun berjalan sendiri menuju rumah Ariel. Lalu Raina pun di sini mengetuk pintu dan dibukakan seseorang yang ternyata itu adalah Mila, adik dari Ariel. Mila pun nanya ada yang bisa dia bantu. Raina pun kaget anak kecil yang membukakan pintu. Terus Raina nanya apakah ini rumah Ariel? Mila pun terdiam sejenak dan memperhatikan tete Raina yang besar. Lalu menutup pintu dan mengatakan sambil meledek, "Aku tidak tahu dasar sapi." Raina pun seketika kaget dengernya. Terus Raina terdiam sejenak di pintu. Lalu tiba-tiba Ariel dan ibunya pulang dan memanggil Raina. Ibu Ariel pun mengenalinya dan Raina terkejut mereka tiba-tiba datang. Lalu Mila pun tiba-tiba membuka pintu dan menyambut kakak dan ibunya. Raina pun nanya siapa anak ini. Ariel menjelaskan kalau Mila adalah adiknya. Terus Mila nanya kepada Ariel bagaimana pertarungannya dengan ibunya. Ibunya pun bangga akhirnya dia kalah dan stamina Ariel sangat banyak. Yang ternyata Ariel menang karena pertempuran pertahanan dan menang karena stamina Ariel itu lebih banyak. Dan itu pertarungan yang tidak ingin Ariel menangkan. Ibunya pun bangga karena Ariel sudah banyak belajar di kota sana dan meminta Ariel menceritakan apa yang terjadi di sana. Tapi jangan bicarakan soal pertarungan. Ariel pun keheranan karena kalau gitu gak ada yang bisa diceritakan. Yang ternyata ibunya hanya ingin mendengar hubungan romantis Ariel dengan para wanita. Karena ibu Ariel suka mendengar kisah cinta. Tapi adiknya malah tidak suka. Terus Ariel pun memperkenalkan Raina dan mereka tinggal di kota yang sama. Raina yang malu-malu pun menjelaskan kalau mereka hanyalah sesama anggota guild. Terus Ariel pun nanya kenapa Raina datang ke sini. Lalu Raina pun menjelaskan ketika Ariel pergi tiba-tiba Lilia kaget membaca surat pengunduran diri Ariel dari guild. Dan Raina kesal karena seharusnya Ariel meninggalkan salam perpisahan juga. Dan dengan polosnya Ariel menjawab, emang haruskah? Terus Raina menjelaskan ada banyak orang yang meninggalkan guild secara tiba-tiba. Contohnya seperti kehilangan motivasi. Jadi Raina mengira itu yang terjadi dengan Ariel. Atau mungkin karena sakit. Ariel pun membalas dia sehat sempurna dan alasan Ariel pergi hanya karena sudah melihat kemampuan berpedang di sana. Lalu ibu Ariel pun merespon apakah Raina khawatir dengan Ariel jadi datang ke sini sementara adik Ariel masih gak suka dengan Raina. Raina pun terkejut dengarnya dan dengan gugup menjawab tidak, tapi dia ke sini karena lahir di sini juga. Dan Raina pun di sini punya permintaan untuk ibunya Ariel. Bu Ariel pun kebingungan permintaan apa dan mengira Raina meminta ajarkan apa yang Ariel sukai. Dan ibu Ariel pun di sini dengan senang hati akan mengajarinya. Dan di awalan akan diajarkan sup yang Ariel sukai. Raina pun di sini cuma terdiam dan paham kenapa sekarang Ariel jarang ikut dalam pembicaraan. Ariel pun sadar dia begitu. Lalu Raina pun menjelaskan kalau dia mau jadi swordman terkuat dan menari dengan pedangnya seperti Ariel. Dan Raina mencari cara untuk mendapatkannya dan hanya satu solusi yang Raina dapatkan yaitu belajar dari ibu Ariel. Raina pun memohon ingin menjadi muridnya ibu Ariel. Semuanya pun terkejut. Lalu Mila pun mengira ibunya akan menolak. Dan Ariel sendiri juga setuju karena ibunya itu tidak suka melatih orang luar. Lalu ibu Ariel pun terdiam, sementara Raina tegang dan malu-malu. Dan ketika akan menjawab, tiba-tiba ayah Raina datang. Ibu Ariel pun nanya ada apa tiba-tiba datang. Terus ayah Raina panik mengatakan ada bencana alam di hutan barat. Dan nanya apakah ibu Ariel tahu tentang itu. Karena terdengar raungan petir dan api berterbangan di langit. Ibu Ariel dan Ariel pun sadar itu tempat latihan mereka tadi.
Dan ketika sibuk bertanya, ayah Raina baru sadar Raina ada di sini. Ibu Ariel pun terkejut juga karena baru tahu Raina anak dari Evans dan mengatakan Raina mirip dengan ibunya. Lalu ayah Raina pun nanya, kenapa Raina ada di sini? Ibu Ariel pun menjelaskan dengan ngawur kalau Raina akan menjalani pelatihan menjadi istri. Ayah Raina pun seketika canggung dan paham kalau Raina sudah di umur menjadi istri. Sementara Raina panik dan malu dan menjelaskan kalau dia itu hanya mau belajar tentang pedang. Mila pun setuju Raina cuman hanya belajar pedang dan nanya kepada kakaknya kalau kakaknya juga setuju kan? Tapi ternyata Ariel sudah menghilang. Semuanya pun akan mencari Ariel ke hutan barat dan Raina juga ikut. Tapi ternyata Ariel cuma masuk rumah aja dan menuju ke ruangan ayahnya. Ariel pun menyapa ayahnya dan ayahnya pun menyambut Ariel. Terus ayahnya pun nanya, dia mendengar suara Mila di luar ribut. Apakah Ariel membawa pacar imut? Dan jawaban Ariel gak terduga. Ariel menjawab, Raina lebih imut dari yang diduga. Ayah Ariel pun kaget mendengarnya. Ayah Ariel pun senang Ariel benar-benar melakukannya. Dan ayah Ariel ingin segera melihat Raina. Terus Ariel mencegah karena mau membicarakan sesuatu dengan ayahnya. Ayahnya pun nanya balik tentang apa. Terus Ariel mengatakan dia menang melawan ibunya hari ini. Ayahnya pun bangga dan mengucapkan selamat dan memang sudah yakin Ariel bisa melakukannya. Ariel pun membenarkan, tapi setelah dia menang kedua kalinya, Ariel merasa pelatihannya selama ini hilang begitu aja. Dan walaupun begitu, Ariel tetap melanjutkan latihannya. Tapi sekarang Ariel kehilangan tujuannya dan tidak bisa melanjutkannya seperti sebelumnya. Dan tidak ingin beristirahat apalagi bergerak tidak perlu memperbaiki keadaan. Dan karena itu Ariel meminta ayahnya mengajarinya sihir. Seketika ayahnya pun kaget sampai terdengar keras keluar dan membuat Mila ibu dan yang lainnya menyadarinya. Lalu scene pun beralih ketika ibu Ariel akan mengajari Raina dan nyuruh Raina memakai celemek. Raina yang mengira bakalan diajarin pedang pun sedikit keheranan. Dia kira membutuhkan peralatan spesial dan Raina cuma nurut aja. Dan pas dipakai Raina kaget itu hanya celemek biasa dan mereka semua pun sama memakai celemek. Terus Raina nanya apakah mereka mau membuat makanan? Ibu Ariel membenarkan dan akan mengajari Raina membuat makanan kesukaan Ariel. Seketika Raina pun terkejut. Terus Raina pun ngomong kalau dia mau diajari tentang pedang. Ibu Ariel menjawab kalau pisau juga termasuk pedang. Ketika mau membalas, Ibu Ariel memotong dan mengatakan kalau dulu Ariel juga mempelajari ini. Terus Raina berpikir ada juga swordman memakai pisau, jadi berpikir ini juga akan berguna. Raina pun langsung nurut dan bersemangat. Mila pun di sini keheranan, Raina gampang tertipu. Lalu Ibu Ariel pun akan memulainya dengan memotong beberapa bagian sayur. Raina pun langsung nurut, terus kebingungan. Lalu Mila mengatakan, jangan bilang kau belum pernah memotong sayuran sebelumnya. Raina pun terdiam malu. Lalu jujur kan menurutnya gak jadi masalah karena cuma sekedar memotong. Lalu Raina pun mengambil ancang-ancang dan akan memotongnya sekuat tenaga. Ibu Ariel dan Mila pun terkejut karena itu namanya bukan memasak. Lalu Raina pun di sini memotong sayuran itu dengan sangat keras sampai-sampai terdengar oleh ayah Ariel dan Ariel. Lalu mereka pun menghampiri sumber suara dan nanya apa mereka baik-baik aja. Ibu Ariel membalas, aman, mereka cuma memotong sayur aja. Ayah Ariel pun nanya, apakah mereka memakai bom untuk memotongnya? Ya karena dapur di sini sampai meledak seperti di bom. Lalu Mila pun marah kepada Raina karena memecahkan gelasnya. Raina pun meminta maaf. Lalu Ibu Ariel mengingat ketika Evans berterima kasih padanya karena telah mengajari anaknya berpedang. Terus Evans di sini berharap tinggi kepada Raina selain dari berpedangnya. Ibu Ariel pun keheranan apa maksudnya.
Terus Evan menjelaskan kalau setelah istrinya meninggal, dia berjanji akan melakukan yang terbaik untuk membesarkan Raina. Ibu Ariel pun membalas kalau Raina itu orang yang baik dan kuat. Evans pun setuju dan dia juga selalu membanggakannya. Tapi semenjak Evans sibuk dengan pekerjaannya, Evans gak bisa mengajarinya tentang pekerjaan rumah. Dan juga Raina itu anak yang manja kalau kakeknya sedang di kota. Dan Raina pasti mirip kayak gitu kalaupun tinggal di sini. Ibu Ariel pun paham. Terus Evans mengatakan kalau Raina yang gak memiliki pengalaman tentang pekerjaan rumah akan lebih baik dia mempelajarinya. Ibu Ariel pun membalas kalau Evans terlalu khawatir. Terus menjelaskan kalau Raina dan Ariel itu tinggal di guild yang sama dan setidaknya pasti ada yang Raina pelajari. Evans pun terkejut dan karena itu perkataan Ibu Ariel, Evans jadi tidak perlu khawatir. Ibu Ariel pun menarik nafas lalu memanggil Raina dan mengatakan kalau Raina harus diajari pekerjaan rumah dari awal. Raina pun terkejut lalu mengatakan dia baik-baik aja kalau menggunakan skill pedang. Ibu Ariel pun membalas tidak boleh dan menjelaskan kalau Raina mau mempelajari skill berpedang terkuat, Raina harus memperkuat tubuh dan pikirannya ke tingkat yang sempurna. Dan Raina harus menggunakan skill terlemahnya dalam kehidupan sehari-hari. Raina pun paham. Terus Ibu Ariel mengatakan dengan senang karena itu Raina akan tinggal di sini untuk mempelajarinya. Ariel pun mengatakan tinggal bersama Raina lagi ya. Ayah Ariel pun senang juga karena istrinya terlihat senang. Sementara Mila dan Raina pun kaget dan Mila gak setuju. Lalu dapur pun diperbaiki ayah Ariel dan sudah selesai. Dan berhubung ayah Ariel sudah memikirkan renovasi, jadi ini kesempatan yang bagus renovasi juga. Sementara Ariel di sini keheranan kenapa ayahnya memakai fisik untuk memperbaiki dapur, padahal ia bisa memakai sihirnya. Ayah Ariel membalas dengan malu-malu. Hal itu dilakukan karena ibu Ariel menyukai bau serbuk kayu darinya. Terus ayah Ariel pun menawarkan kepada Ariel apakah mau lihat beberapa sihir di luar di dekat rak buku. Ariel pun mau. Terus ayahnya pun nyuruh Ariel menyerah aja tentang sihir. Karena gak semua orang memiliki sihir di dalam tubuhnya. Dan setelah mengetahui hal itu, ayah Ariel di sini sampai mencari cara di berbagai buku, tapi tetap aja tidak ada catatan kebangkitan orang tanpa kelas untuk jenis sihir apapun. Terus Ariel nanya, berarti itu mustahil baginya? Ayah Ariel menjawab benar. Lalu ayah Ariel mengatakan dengan menanya Ariel di pertandingan Dewa Pedang sebagai tanpa kelas sudah cukup membuktikan potensi Ariel gak bisa diabaikan. Terus ayah Ariel menjelaskan kalau sihir dan pedang itu sangatlah berbeda. Lalu ayah Ariel mengambil pedang yang dulu Ariel pakai sampai patah untuk berlatih. Terus menjelaskan, walaupun bukan swordman, Ariel masih bisa memegangnya dengan cara banyak latihan. Jadi bisa mempunyai kemampuan swordman. Sementara sihir bagaikan tidak memiliki tangan untuk memegangnya. Yang berarti mustahil Ariel untuk berlatih sihir. Ariel pun tahu ini terlihat susah, tapi Ariel mengingat perkataan ayahnya. Kalau manusia tidak bisa menahan sihirnya di dalam mereka, dan dari mana ayahnya tahu? Ayahnya pun kaget, terus menceritakan ketika dulu ayahnya menerima berkat, dan tiba-tiba langsung bisa memakai sihir. Tapi Ariel masih tidak puas dengan jawaban ayahnya itu. Lalu mengatakan menurutnya memakai cerita ayahnya sebagai pacuan Ariel tidak bisa memakai sihir tidaklah masuk akal. Dan kalau begitu Ariel tidak akan tahu memiliki kekuatan karena gak punya skill apapun. Ayahnya pun berpikir Ariel benar juga. Bahkan Ariel sampai memeriksa tulisan suci untuk memastikan dan Ariel tidak akan menemukan bukti cerita yang ayahnya ceritakan. Dan berarti masih ada kesempatan Ariel bisa menggunakan sihir. Ayahnya pun membalas itu mustahil. Karena kalau bisa Ariel bisa menggunakannya sekarang. Terus menjelaskan kepada Ariel kalau kapasitas sihir yang mereka tahan itu kecil. Dan tanpa berkat dari dewa mereka tidak bisa melakukannya. Dan menurut ayah Ariel masih ada kesempatan.
Dan walaupun begitu tetap aja ayah Ariel terkejut. Ariel menyimpulkan seperti itu. Ariel pun di sini menjelaskan itu terjadi karena ada insiden yang membuatnya berpikir seperti itu, yaitu karena Ariel bisa menentukannya. Ayah Ariel kebingungan apa maksudnya. Terus Ariel meminta ayahnya membantu karena ayahnya memiliki kekuatan sihir. Terus Ariel menjelaskan kalau saat di guild dia sering diserang Raina setiap hari. Ayahnya Ariel pun terkejut dan nanya kenapa. Ayahnya pun malah mengira karena Raina tipe tsundere. Ariel membalas bukan itu, tapi alasannya bisa mempelajari ketahanan tubuh. Dan kalau soal Raina, menurut Ariel, Raina itu lebih dari tsundere. Lalu kita pun diperlihatkan flashback ketika Ariel masih di guild. Di sini Lilia marah karena mereka terus berlatih. Karena mereka seperti itu membuat pengeluaran air suci guild melonjak. Ariel pun membalas, bukannya aku yang memenangkan hadiahnya. Lilia pun mengalihkan pembicaraan kalau mereka punya sesuatu untuk mengurangi anggaran guild. Yang ternyata itu adalah air suci yang banyak yang tersimpan di gudang. Lilia pun di sini meminta Ariel mencobanya. Raina pun terkejut sejak kapan itu ada di gudang. Lilia gak tahu, tapi menurutnya rasanya enak dan bisa aja beracun. Raina pun nanya apakah Ariel benar-benar ingin mencobanya. Ariel ternyata mengira bisa aja ini membantunya dalam skill ketahanan. Dan Ariel pun mencobanya. Terus Raina dan Lilia nanya, Ariel gak apa-apa dan apakah beracun? Terus Ariel merasa lebih baik. Lilia pun senang karena dengan ini mereka bisa menyimpan beberapa uang. Dan setelah itu Ariel mencari tahu obat apa itu. Dan ternyata itu semacam ramuan pemulihan kekuatan sihir. Ayah Ariel pun terkejut dan menurut Ariel aneh. Karena kalau dia gak bisa sihir, kenapa bisa jadi lebih baik setelah meminum ramuan sihir itu? Dan dari situ Ariel mulai berpikir kalau manusia biasa bisa dirasuki kekuatan sihir dan nanya apakah ayahnya tahu. Terus untuk memastikan hal itu Ariel tetap meminum ramuan itu dan hasilnya setiap saat Ariel merasa ada sesuatu yang tumbuh dan menurut Ariel mungkin itu kekuatan sihirnya. Ayahnya pun senang dan membenarkan dan Ariel melakukan itu sama saat ayah Ariel meminumnya juga. Dan ayah Ariel pun dengan senang akan mengajari Ariel beberapa sihir. Terus Ariel pun keheranan karena itu bukan reaksi yang Ariel harapkan. Ayahnya pun menjelaskan dia itu iri dengan ibunya karena bisa mengajarkan Ariel. Dan ayahnya juga pengen mengajari Ariel dan sekarang bisa. Dan alasan ayah Ariel nyuruh berhenti berharap Ariel bisa sihir karena ayah Ariel tahu Ariel adalah tipe orang yang cari mati untuk berlatih. Ariel membalas dia bisa melewatinya hidup-hidup untuk mendapatkan skill berpedang, tapi sihir berbeda karena akan mustahil tanpa mempunyai kekuatan sihir. Dan sekalinya Ariel berlatih, ayahnya tahu Ariel tidak akan berhenti. Ariel mau mengelak, tapi ayahnya yakin Ariel akan begitu. Terus ayah Ariel menggenggam tangannya dan nanya apakah Ariel bisa merasakan tanpa meminum ramuan. Ariel menjawab bisa. Terus ditanya lagi apakah Ariel bisa memindahkannya. Ariel menjawab mungkin. Lalu ayah Ariel nyuruh Ariel bawa keluar bayangannya ke satu titik di tangannya. Ariel pun akan mencobanya. Lalu tiba-tiba sihir muncul dari tangan Ariel. Ayah Ariel pun sangat senang, ini beneran kekuatan sihir. Ayah Ariel pun bangga setelah menjadi yang terbaik dalam berpedang, sekarang Ariel menggunakan sihir. Terus Ariel pun tiba-tiba lemas dan terjatuh pingsan. Ayah Ariel pun panik. Yang ternyata Ariel menggunakan semua sihirnya jadi pingsan.